ada Bu Nur Hasanah. Iya Pak. Lagi ngapain Ibu? Ini Pak lagi santai-santai aja baca-baca novel, yang rileks-rilekskan pikiran gitu. Ada apa Pak? Ada masalah? Sebenarnya masalahnya sih ya masalah bersama. Kebetulan karena Ibu kan guru bahasa Inggris juga di jurusan TBSM. Kalau kinerja Ibu sebenarnya kita nggak ragu lagi dari dedikasi, prestasinya. Tapi imbasnya ke siswa ini saya lihat belum apa kali kan, belum nyata di peningkatan Belum prestasi signifikan gitu belum signifikan, apalagi dalam penilaian yang saya lihat. Jadi inilah yang saya ingin bincang-bincang sama Ibu, sekaligus minta solusi apa kira-kira kendala atau dukungan seperti apa yang perlu dari saya selaku ketua jurusan di TBSM, agar nantinya siswa-siswa dari TBSM itu memang nilai ataupun keterampilan atau pengetahuan bahasa Inggrisnya memang meningkatlah dari yang kita harapkan saat ini, sehingga mereka lebih mudah untuk masuk ke dunia industri atau dunia kerja. Begitu juga yang berminat nantinya ke perguruan tinggi negeri. Karena dari pengalaman yang sudah saya lihat sangat berefek karena nilai-nilai bahasa Inggrisnya yang tidak begitu meyakinkan. Apa kira-kira menurut Ibu solusi lagi yang bisa saya buat? Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menaruh perhatian khusus terhadap bahasa Inggris. Saya senang ada guru yang seperti ini karena ini bisa menjadi motivasi buat saya untuk lebih lagi dalam mengajar bahasa Inggris. Saya akui memang bahasa Inggris ini bagi siswa kita di sini masih dia disebut sebagai foreign language atau bahasa asing karena dipengaruhi oleh sosiokultural. Jadi jangankan untuk berbahasa asing, untuk berbahasa Indonesia saja kadang anak kita masih kesulitan. Karena apa? Karena dari rumah mereka masih menggunakan bahasa daerah, sehingga untuk menyerap bahasa asing juga terkendala. Namun bukan tidak ada solusi, ada. Jadi bahasa Inggris ini kan seharusnya apalagi untuk jenjang SMK, dia seharusnya sudah menjadi mata pelajaran yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Contoh di teknik misalnya. Nah, seharusnya guru-guru teknik itu juga harus sudah bisa memperkenalkan alat-alat yang digunakan itu dalam bahasa Inggris. Sehingga nanti ketika di dunia kerja anak-anak tidak terkejut. Karena menurut hemat saya, walaupun jurusan teknik tentu banyak juga bahasa-bahasa Inggris yang dipergunakan dalam alat-alatnya atau apalah namanya gitu kan Pak. Jadi kalau menurut saya ya kita harus saling bergandengan tangan, harus bekerja sama. Tidak bisa hanya kami saja yang dari guru bahasa Inggris yang bekerja. Jadi guru-guru produktifnya juga harus bisa mengintegrasikan mapel bahasa Inggris itu dengan mapel produktifnya. Saya kira demikian Pak. Berarti langkah-langkah pertama yang harus saya buat di jurusan, saya mulai mensosialisasikanlah kepada Bapak Ibu guru produktif atau Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin sudah lebih bisa berbahasa Inggris agar lebih sering berkomunikasi atau mengenalkan pembelajarannya dengan menggunakan bahasa Inggris Bu ya. Iya. Termasuk juga saya rasa nanti seperti yang Ibu sarankan tadi, kita membuat sebuah himbauan-himbauan di bengkel atau di kelas dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu mereka lebih menyukai bahasa Inggris tentunya dan lebih familiar dengan bahasa Inggris. Atau bisa juga misalnya kita mengganti istilah-istilah yang sering mereka dengar itu ke bahasa Inggris. Misalnya montir, kita bikin dia toolman. Jadi lebih keren sedikit menurut mereka dan sudah terserap dalam pikiran mereka bahwa oh montir ini toolman gitu. Iya, terima kasih atas masukannya. Memang ya paslah memang kolaborasi yang kita buat ini saya rasa dan saya harapkan nanti
bisa untuk meningkatkan pemahaman baik pengetahuan ataupun keterampilan anak kita khususnya di jurusan TBSM dalam bahasa Inggris, karena kebetulan saya pun sudah langsung coaching ataupun sudah langsung berkonsultasi dengan ibu selaku pemangku guru bahasa Inggris di jurusan kita. Kami juga berharap ibu jangan bosan-bosan dalam memotivasi anak kita dan lebih memfamiliarkan bahasa Inggris di jurusan kita khususnya. Dan saya pun akan memulai langkah-langkah yang ibu sampaikan tadi dari gambaran yang ibu berikan. Jadi kiranya saya sudah terbayang apa langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk membumikan bahasa Inggris nanti penggunaannya di jurusan teknik bisnis sepeda motor. Harapan kita ya mereka lebih menyukai bahasa Inggris, lebih familiar, dan hasilnya nanti dinilai rapotnya pun lebih meningkat lagi, bisa meningkat, sehingga mereka lebih mudah memasuki dunia usaha ataupun dunia kerja. Begitu juga yang berniat untuk kuliah, ya kan Bu? Iya. Iya, baik Pak. Sebenarnya kalau untuk bahasa ini sebenarnya dia tidak sulit. Nah, bahasa ini kan cuma pembiasaan kita dan keinginan kita untuk menguasai bahasa Inggris itu. Nah, saya yakin jika kita memang mau sama-sama punya tujuan yang sama, punya visi misi yang sama untuk lebih memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, saya yakin kita bisa. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan masukan yang Ibu berikan tadi bisa menjadi gambaran sama saya dan saya bisa untuk melaksanakannya mulai hari ini dan seterusnya, sehingga penggunaan bahasa Inggris tidak lagi awam di jurusan kita. Terima kasih atas waktunya Bu. Baik Karena Pak, sama-sama. sudah terganggu, saya pun udah mau ada kerjaan lagi, lanjut ke bengkel dulu ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu waktunya. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.